Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jemaah rahimakumullah, 25 menit sampai 30 menit mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dibukakan hati kita, pikiran kita, iman kita untuk menerima penjelasan yang ada di dalam kitab yang akan saya bacakan. Saya meneruskan pelajaran tauhid aja, tidak membahas mengenai Ramadan, ya. Judulnya adalah Ma'rakatut Tauhid Wasyirik. Ma'rakah itu bisa diartikan pertentangan atau ya pertentangan, tapi kalau di kitab itu diterjemahkan rodok serem, perang antara tauhid sama syirik. Oh, kalau begitu selalu ada pertentangan antara tauhid dengan syirik. Jawabannya iya. Nah, sebelum saya lanjut, supaya ada reaksi dari kita semuanya, saya tanya kepada yang hadir ini semuanya, lebih dahulu mana di dunia ini adanya tauhid dibandingkan dengan syirik? Jawabannya A apa B? Terserah sampean. Saya cuma nanya dong. Lebih dahulu mana tauhid sama syirik? A apa B? Nanti ada titik temunya, terjadi perperangan, pertentangan itu. Kalau kita pelajari di tafsir-tafsir, pakai logika sebenarnya kita bisa paham. Agama apa saja di dunia itu mengakui Adam ini sebagai manusia yang pertama. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira manusia yang pertama itu dapat wahyu dari Allah itu tentang tauhid apa tentang syirik? Tauhid. Berarti yang pertama kali ada tauhid. Inilah dalam kitab yang lain diterangkan, Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Jadi kalau pakai bahasa Surabaya, Gusti Allah gak tanggung jawab. Habis menciptakan manusia dibiarin aja. Enggak, tanggung jawab Allah itu. Khalaqona wa razaqona, menciptakan kita, memberi rezeki kita. Walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Buktinya tidak meninggalkan kita begitu saja itu apa? Bal arsala ilaina rasulan. Allah mengutus rasul supaya kehidupan manusia jadi baik. Maka Nabi pun dan Rasul yang pertama ditugasi yang sama, yaitu menyembah Allah satu-satunya. Terus deretan para Nabi, para Rasul, lalu timbul ada kesyirikan. Nah, pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kedua, sejak periodenya Nabi siapa timbulnya ada kesyirikan ini? Nabi Nuh. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terus Pak. Tidak apa-apa. Dalam peristiwa apa timbulnya ada muncul kesyirikan itu, cikal bakalnya? Kalau ini belum bisa dijawab, nanti diikuti di penjelasan.
Maka setelah Nabi Nuh, deretan para nabi disuruh mengembalikan posisinya tauhid tadi. Terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan besok kita memperoleh syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya. Maka dalam kitab ini ada keterangan inna ma'rakata tauhid ma'asyirki qadimatun mundu zamani Rasul Nuh alaihi salam. Khina ma da'a qaumahu ila ibadatillahi wa taraka ibadatal asnam. Jadi pertentangan antara tauhid tadi mulai dari nabi yang pertama ya sampai adanya muncul syirik itu pertentangannya sudah lama. Bukan 2023 saja. Bukan zamannya Nabi Muhammad saja. Tapi mundu zamanir Rasul Nuh alaihi salam, sejak Nabi Nuh. Begitu. Ketika Nabi Nuh mengajak kepada kaumnya untuk menyembah Allah satu-satunya dan meninggalkan sesembahan selain dari Allah. Wa baqiya fihim alaf sana illa khamsina aman. Dan Nabi Nuh mendakwai umatnya itu durasi waktunya berapa tahun, Pak? Berapa tahun? 950 tahun. Nah, itu berapa generasi zaman sekarang itu, Pak? Ya, enggak ada orang usia 900 alf sana illa khamsina aman. 950 tahun. Wa huwa yad'uhum litauhid, dan itu mengajak kepada tauhid Nabi Nuh. Tapi fakana raddahum kama dzakarahu Allahu fil Qur'an. Tetapi dakwanya Nabi Nuh mengajak kepada Allah satu-satunya itu ditolak oleh kaumnya. Nah, inilah cikal bakalnya timbulnya kesyirikan itu. Panjenengan nanti bisa mencocokkan di tafsir atau Quran terjemahan Departemen Agama. Dan Quran terjemahan Departemen Agama itu mengambil dari penjelasan dari tafsir-tafsir besar oleh Departemen Agama, para ahli di bidangnya, terus menulis di dalam terjemahan Departemen Agama. Bagaimana penolakannya kaumnya Nabi Nuh? Kapan hari sudah saya omongkan di sini, yaitu diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 23 dan 23. Atau kalau mau baca lengkap mulai dari 21. Surat apa tadi? Surat Nuh ayat 21, 22, 23. Inilah penolakan yang sangat serius terhadap dakwanya Nabi Nuh, dan karena ada penolakan terhadap dakwah tauhid, lalu timbulnya ada kesyirikan itu tadi. Surat Nuh insyaallah surat 71 ya. Ayatnya 21, 22 dan 23. Adik-adik atau kita semuanya yang bawa HP, di HP-nya ada Quran dan terjemahnya, kalau berkenan membaca terjemahnya monggo. Kalau enggak saya sendiri ya. Karena sudah satu paket menerangkan sama menerjemahkan gitu loh. Ya, tapi kalau jenengan yang menerjemahkan itu kan bagi-bagi supaya ada variasi suaranya. Ada yang berkenan membaca? Nggih, monggo. Ya, barakallah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Ini adalah dakwanya Nabi Nuh tadi, alaf sana illa khamsina aman, 950 tahun tadi, nggak ada respon. Tapi karena nggak ada respon, Nabi Nuh pakai bahasa populer curhat sama Allah. Apa curhatnya? Monggo Pak, 21. Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadamu. Itu dimulai qala Nuh, mungkin ada begitu ya? Tidak ada. Gimana? Nuh berkata. Nah, itu maksud saya. Nuh berkata, ya Rabbi innahum asawni. Orang-orang itu ya Allah mendurhakai aku. Terus? Dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anaknya hanya menambah kerugian baginya. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khosara. Jadi saya pakai bahasa sederhana. Nabi Nuh ini matur sama Allah, ya Rabb, ya Allah, itu loh orang-orang mendurhakai aku. Malah saya ajak menyembah engkau satu-satunya, malah mereka itu mengikuti orang-orang yang sebenarnya harta bendanya dan anak-anaknya tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi salah dan dosa itu. Tidak ikut aku, malah ikut mereka. Berikutnya,
dan melakukan tipu daya yang sangat besar. Saya tanya, tipu daya itu bahasa populernya apa? Atau bahasa Qur'annya apa itu? Makar. Sebenarnya makar terbesar itu adalah kesyirikan. Pemberontakan, makar kepada Allah itu adalah syirik dan itu paling besar. Ya. Jadi di naudzubillah min dzalik terjadi gejolak di mana-mana makar, itu makar kecil. Dalam pandangan akidah kita, makar yang terbesar adalah makar terhadap Allah. Wa makaru makron kubbaro, dan mereka melakukan tipu daya dengan tipu daya besar. Coba saya bicara agak beda, tapi ada hubungannya dengan ini. Betul nggak Pak? Persoalan dakwah tauhid ini persoalan yang utama dalam umat. Jawabannya? Betul toh? Nah, dibalik pertanyaannya. Apa betul carut marutnya masyarakat, bangsa dan negara itu persoalan syirik? Kalau tidak percaya nggak apa-apa kok Pak. Saya ulangi, betul nggak dakwah yang utama untuk meluruskan semua keadaan masyarakat bidang apa saja itu harus dimulai dari tauhid menurut pandangan Islam? Benar nggak? Poso-poso itu kok gak semangat. Dibalik sekarang. Betul nggak carut marutnya masyarakat, bangsa dan negara ini ketidakjujuran dan sebagainya, banyak orang itu karena syirik sama Allah? Jawabannya iya. Dan statement saya ini bisa diuji kebenarannya. Jangan bisa diskusi dengan siapa, benar nggak statementnya Pak Ustadz itu? Ada banyak dokumentasi di kitab-kitab itu. Oleh karena itulah sebenarnya dakwanya Nabi itu dimulai dari marhalatut tauhid. Nanti kita ketemu bab itu, tapi saya nggak bahas itu ya. Marhalatut tauhid. Jadi justru Nabi meletakkan dasar pembangunan masyarakat itu ideologi, keyakinan yang kuat. Yang kedua adalah marhalatul ukhuwah, persaudaraan. Kalau pakai bahasa yang berbeda, kalau kita ini mau jadi pemimpin yang baik, keyakinan tentang ini harus dikuatkan akidahnya. Yang kedua, satukan umat dan masyarakat itu, walaupun mereka berbeda-beda, bahkan berbeda-beda agama. Bisa disatukan Pak? Bisa. Zaman Nabi itu bukan Muslim semuanya Pak, tapi disatukan nggak sama Nabi dalam wilayah teritorial yang dipimpin oleh Nabi? Iya. Nah itu kalau mau jadi pemimpin yang sukses, satukan, jangan diapakan? Gini-gini itu diapakan maksudnya itu? Dipecah-pecah. Seolah-olah kalau dipecah itu kemudian saya akan eksis. Bukan. Satukan Anda itu akan eksis seperti Nabi. Nah, kemudian yang ketiga al-istiqdad, persiapan. Yang keempat itu tahqiqun nasr, ada kemenangan. Saya tidak bahas ini periode tauhid, periode persatuan tadi, kemudian persiapan dan kemenangan. Nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi saya balik ke sini. Umatnya Nabi Nuh tadi diajak menyembah Allah, maka dia melakukan tipu daya. Wa makaru makron kubara. Ini Pak klimaksnya itu yang ke-23. Monggo. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan atau menyembah Tuhan kamu. Terus? Dan janganlah pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan, dan jangan pula Suwa, Yabus, Ya'u dan Nasr. Tanya, ini ada berapa nama yang asing tadi yang dibaca di situ Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 itu siapa saja Pak? Siapa saja dulu? Siapa saja tadi? Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Itu bahasa Qur'annya. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna watta wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jadi ngeyelnya kaumnya Nabi Nuh diajak menyembah Allah satu-satunya tidak mau. Jawabannya kayak itu. Jangan lupakan Tuhanmu dan jangan pula lupakan Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Apa ini Pak? 5 ini Pak. Jangan kalau baca yang tertulis, yang cetakan, bukan di HP. Itu Departemen Agama di dalam footnote catatannya itu, catatan kaki itu Pak ya. Adik-adik yang pernah kuliah itu paham betul itu ya.
Apa katanya mereka? Kata Departemen Agama yang mengambil dari tafsir besar. Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh. Wis tanya siapa saja, bener nggak? Kalau orang mau jujur akan dijawab begitu. Sekarang saya tanya, oh kalau begitu nama orang soleh zaman Nabi Nuh bisa berubah menjadi nama berhala? Jawabannya iya. Dan itu bukan karangan ulama itu. Ya. Coba lihat nanti kalau sempat di rumah Darus itu, buka itu surat Nuh ayat 23 di catatan kaki yang ada terjemahannya. Dan itu pasti Departemen Agama mengambil dari tafsir-tafsir besar, Al-Maraghi, Al-Qurtubi, ya. Kemudian Ibnu Katsir, semuanya menulis itu. Bahwa Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh. Bagaimana prosesnya nama berhala kok orang soleh kok bisa berubah menjadi nama berhala? Al-Bukhari dalam kitab ini menulis. Ya ini loh mulai pertentangan tadi Pak ya. Pertentangan antara tauhid. Tadi kan saya tanya, yang terdahulu ada di dunia itu tauhid. Tapi kemudian muncul adanya ini nama-nama tokoh orang-orang ahli ibadah tadi ya. Wat, Suwa itu dia. Bagaimana prosesnya? Kata Al-Bukhari ya, di dalam menafsiri fi tafsiri hadhil ayah, dalam menafsiri ayat itu, hadhihi asma'u rijalin shalihin min qaumin Nuh. Ini adalah nama-nama orang soleh pada zamannya kaum Nabi Nuh. 5 orang tadi. Falamma halaku, ketika 5 orang ini meninggal dunia, aukhas syaitanu ila qaumihim, setan membisik-bisikkan kepada umat yang ditinggalkan oleh 5 orang itu tadi. Apa bisikannya setan? Anin sabu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansaban. Buatkan patung-patungnya dan besar-besarkan, ini bukan orang sembarangan. Ini Wat, ini Suwa, ini Yahud, ini Ya'uq, ini Nasr. Fafa'alu walam tu'bad. Bisikan-bisikan setan itu kemudian dikerjakan, tapi saat itu belum disembah. Hanya dibesar-besarkan saja. Hanya dibuat patung-patungnya saja. Karena ini orang besar, orang soleh. Nah begitu kata beberapa tafsir yang dinukil oleh Departemen Agama tadi ya. Sekarang saya tanya, setan itu minal jinnati saja, tah minal jinnati wanas? Minal jinnati, berarti ada kemungkinan yang membisik-bisikkan itu setan dari unsur manusia. Dahsyat enggak bisik-bisikannya setan? Lebih dahsyat mana bisik-bisiknya setan dibandingkan dengan bisik-bisiknya tetangga? Kalau tetangganya merangkap jadi apa? Ini serius Pak ya. Tapi saat itu tidak disembah. Perhatikan keterangan tafsir berikutnya. Yang menulis adalah Departemen Agama tadi ya. Tapi Al-Bukhari yang meneliti kebenarannya ucapannya Ibnu Abbas itu. Ya, kata Ibnu Abbas yang dinukil diteliti oleh Al-Bukhari ya. Hatta idza halaka ulaika ai talal amad, ketika jarak waktunya itu sudah lama, bisa ratusan tahun, antara ini dibesar-besarkan setelah meninggalnya Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr tadi, dan perjalanannya waktu bisa ratusan tahun, bahkan bisa ribuan tahun. Itu faktor yang pertama, faktor waktu. Yang kedua, wanusiyal ilmu, dan ilmu agama banyak dilupakan orang. Ubidat, lama-lama bisa disembah. Inilah proses terjadinya nama-nama orang soleh bisa berubah menjadi nama berhala. Nah sekarang saya tanya sebelum dilanjut, apakah andai kata Nabi Muhammad itu tidak mendengar ceritanya Nabi Nuh zaman dulu yang seperti itu, apakah Nabi Muhammad mengerti pernah terjadi kayak begitu?
andai kata Nabi Muhammad tidak menerima wahyu di dalam Al-Quran kayak begini? Jawabannya tidak. Terus mengapa kok Allah berkenan ini diwahyukan lagi kepada Nabi Muhammad? Motivasinya apa? Supaya umatnya Nabi Muhammad tidak meniru seperti apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh. Ini ada pertanyaan tapi nggak enak. Boleh ya? Kalau tidak boleh, wabillahi taufik wal hidayah. Boleh? Sayup-sayup sudah meniru nggak umatnya Nabi Muhammad meniru zaman dulu? Nah, inilah ma'rakatut tauhid wasyirik, pertentangan antara tauhid dengan syirik. Dimulai dari situ. Dalam kitab ini disebut mundu zamani Rasulin Nuh alaihissalam. Sejak itu deretan para nabi berikutnya terakhir Nabi Muhammad disuruh mengembalikan posisinya tauhid kepada Allah. Nah, begitu. Maka dalam kitab ini ditulis ya, tsumma ja'ar rusul, lalu datanglah para rasul ya. Ba'da Nuh, setelah Nabi Nuh, yad'una qaumahum ila ibadatillahi wahdah, untuk mengajak kaumnya menyembah Allah satu-satunya ya. Fasma ilal Qur'an wa huwa yuhadditsuka. Coba perhatikan ayat Al-Qur'an ini yang memberi penjelasan kepada kita semuanya. Satu ya, wa ila adin akhahum Hud ya. Nabi Hud diperintah oleh Allah. Apa kata-katanya Nabi Hud? Ya qaumi. Apa Pak ya qaumi? Ya gampang kalau cuma itu doa. Ya qaumi, wahai kaumku ya. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah. Anda tidak boleh mengilahkan yang lain-lain kecuali Allah. Jadi posisinya Nabi Hud mengembalikan. Ya, satu, dua. Wa ila thamuda akhahum Shalih. Nabi Saleh diperintahkan oleh Allah, bahasanya sama. Ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah satu-satunya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tiga, wa ila madyana akhahum Syu'aiba. Nabi siapa? Syu'aib. Ya. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib. Ya qaumi, sama bahasanya. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah satu-satunya, tidak ada ilah kecuali Allah. Berikutnya yang keempat, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan umatnya. Nah, sebelum tak lanjut ya. Berarti Nabi Ibrahim berani enggak ngomong yang benar kepada bapaknya dan umatnya? Berani. Saya ini kayak poso lemes. Berani Pak ya? Berani. Dan inilah kekuatan tauhid itu Pak. Harus disampaikan dengan baik dan benar. Apa kata-katanya Nabi Ibrahim ya? Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Aku tidak tanggung jawab terhadap apa yang kalian sembah. Lalu kepada siapa aku menyembah? Illalladzi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku. Terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keterangannya Pak. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladzi kana ma'rufan indal Arab qabla al-bitsah. Terkenal di kalangan masyarakat sebelum usianya 40 tahun. Berarti sebelum 40 tahun sebelum jadi apa? Nabi. Apa dikenal dengan mereka? As-sadiqul amin. Orang yang apa Pak? Jujur. Orang yang bisa dipercaya. Itu oleh koleganya sendiri apa oleh orang yang lain-lain? Dianggap Nabi Muhammad itu sebagai orang yang jujur dan bisa dipercaya. Itu usia berapa sampai berapa dianggap oleh semua masyarakat ini orang baik dan jujur itu? Usia 0 tahun sampai 39. Mengapa kok begitu? Usia 40 diangkat jadi nabi enggak? Disuruh dakwah enggak?
Dakwah pertamanya Rasulullah apa? Halo? Apakah sholat, apakah zakat, apakah pajak, apakah tauhid? Tauhid. Ketika Nabi itu sudah mendakwakan tauhid, masih dianggap orang baik, Pak? Dianggap apa? Macam-macam. Nah, ini saya sebutkan ya. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladzi kana ma'rufan indal Arab qabla al-bi'tsah. Nabi kita Muhammad itu dikenal di antara orang Arab itu sebelum jadi nabi bisadiqil amin, orang yang jujur dan bisa dipercaya. Lamma da'ahum ila ibadatillahi wahdahu, ya, wa taraka ma kana ya'budu aba'um, dan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang sebelumnya. Nasu sidqahu wa amanatahu, mereka melupakan tentang sifat Nabi Muhammad yang jujur dan betul-betul apa? Bisa dipercaya tadi. Ganti apa julukannya kepada Nabi Muhammad? Sahirun, tukang sihir, ya. Majnun, apa? Gila. Kadzab, pendusta. Kahin, apa kahin? Dukun. Berarti ketika Nabi Muhammad mendakwahkan tauhid, dimusuhi enggak? Nah, cuma saya mau tanya, enggak enak, Pak. Tapi enggak apa-apa ya ditanya. Enggak apa-apa ya? Jangan tersinggung, Pak, ini pengajian. Kalau mendakwakan tauhid sampai 2023 ini kira-kira dimusuhi enggak? Tapi orang yang belajar tauhid kayak saya, menjenengan itu cari musuh apa enggak? Enggak, tapi kemudian dimusuhi enggak? Nah, ini betul di sini nanti ada terusnya, Pak. Cuma ini kan baru separuhnya ini. Nah, kalau diteruskan di sini, itu nanti selesainya jam 1. Enggak apa-apa ya? Lost. Nah, sebelum lost, saya ambil di kitab yang lain. Ada hubungannya dengan ini, dakwah tauhid tadi. Nabi Muhammad itu pernah memanggil sahabatnya yang namanya Mu'ad bin Jabal. Disuruh ekspansi, dakwah keluar daerah, Pak, ilal Yaman. Perhatikan perintahnya Nabi. Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Mu'ad, kamu nanti ya, kalau sampai di daerah sana, itu kamu ketemu dengan orang yang disebut dengan ahli kitab. Jangan lupa, pertama kali yang kamu ajak mereka itu syahadat. Bebaskan, tidak boleh menyembah apa-apa, siapa-siapa kecuali Allah. Nah, sekarang saya tanya, yang mendakwahkan tadi Mu'ad orang Arab, yang didakwai orang bahasa Arab. Kalimat yang diterangkan la ilaha illallah, kira-kira mereka langsung mengerti apa enggak maknanya? Kalau wong Jawa yang didakwai pakai diterjemahkan enggak, Pak? Kalau sama-sama Arabnya pakai diterjemahkan? Ya enggak. Maka langsung mengerti. Kata Rasulullah, kalau mereka sudah mengerti, ya, fa inhum ata'u kalidzalika, kalau mereka sudah taat Mu'ad, sudah manut syahadat dan mereka mengerti maknanya. Berikutnya, perhatikan. Fa'alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ajarkan kepada mereka Mu'ad, di dalam Islam itu ada sholat. Sholat itu wajib 5 kali sehari semalam. Nah, sekarang saya tanya, urut-urutannya tadi dakwahnya yang pertama tadi apa, Pak? Tauhid. Kalau sudah manut disuruh apa? Sholat. Sekarang saya tanya, apakah ada jaminan sholatnya akan baik dan akan khusyuk, akan diniatkan kepada Allah jika tauhidnya ini baik? Enggak, ini teorinya. Ada jaminan? Nah, inilah yang disebut Nabi. Kalau orang tidak berhati-hati di dalam sholat, orangnya itu bisa terkontaminasi dengan perbuatan riya. Gimana penjelasan Nabi? Rajulun yusolli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholat, sholatnya diperindah, diperbagus, diperlama karena dia tahu dilihat orang. Kalau enggak, biasa aja.
Berarti ada kemungkinan riya itu menimpa saya nggak Pak? Saya tidak boleh sungkan Pak. Bisa kemungkinan menimpa saya? Bisa kemungkinan menimpa panjenengan semuanya? Nah, ini yang harus banter Pak. Jangankan panjenengan dan saya, hadis itu disampaikan oleh Rasulullah di hadapan sahabat loh Pak. Masya Allah. Ini sahabat itu santai-santai diberitahu. Ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum indi minal masihid dajjal. Para sahabat, mau enggak kamu saya beritahu ada sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian semuanya. Ternyata sahabat itu diberitahu Rasulullah, didhawuhi Kanjeng Nabi yang paling dikhawatiri asyirkul khaf. Syirik tapi halus, riya tadi. Nabi memberi contoh di hadapan para sahabat. Rajulun yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholatnya diperindah, diperbagus karena dia tahu dilihat apa? Orang. Berarti bisa menimpa siapa saja. Maka dakwah yang utama tadi adalah berkaitan dengan apa? Tauhid. Supaya ini mantap dulu. Kalau ini mantap teorinya, maka sholatnya juga akan apa? Baik. Nah begitu. Kita kasih contoh sholat yang rusak. Tapi ini bukan siapa-siapa Pak. Ini karangan saya sendiri. Ada masjid besar, harganya sekian miliar, ya, sholat maghrib, ya, kemudian rakaat pertama takbir bareng-bareng sama imam, makmumnya cuma 10. Pikirnya imam karena cuma 10, bacanya seenaknya saja Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, waladhdallin, amin. Rakaat yang kedua, Allahu Akbar, rakaat yang kedua. Kalau sholat maghrib rakaat yang kedua itu dibaca keras nggak imamnya? Tadi yang masih parkir, yang masih wudhu ikut semuanya, bos-bosnya, teman-temannya itu ya, kepala bidang, kepala bagian semuanya ikut sholat tadi rakaat yang kedua. Tadi kan cuma 10 ya. Sekarang penuh sak masjid. Tak tanya, ada kemungkinannya imamnya digoda setan? Tadi yang mendengarkan cuma berapa? 10, sekarang sak masjid penuh. Setannya masuk, caranya baca Fatihah beda. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya sampai salam. Ditanya temannya, Mas, saya tadi baca Fatihah rakaat pertama kedua kok beda? Lho rakaat pertama sing melok mek 10 iki. Rakaat yang kedua sak masjid bos-bosku melok ngusangkan awak dhewe gak iso ngaji. Kalau jawabannya begitu lalu ilustrasinya begitu, kemungkinan yang riya yang mana Pak? Rakaat pertama apa kedua? Kedua, yang enggak dapat pahala? Kalau sampean jawab yang tidak dapat pahala itu rakaat yang kedua, pertanyaan berikutnya, apa ada sholat rakaat pertama dapat pahala, rakaat kedua nggak dapat pahala? Tuh. Karena sholat itu dalam satu rangkaian, kata Syekh Shalih Utsaimin, maka semuanya menjadi apa? Rusak. Maka dakwah yang utama tadi apa? Tauhid. Saya boleh lanjutkan yang ketiga Pak? Ini penting yang ketiga ini. Yang ketiga, perintahnya Rasulullah kepada sahabatnya tadi. Namanya siapa tadi sahabatnya Pak? Siapa? Nah, berarti belum ngantuk sampai. Mu'ad, fa'inhum atau ukalidzalika, kalau orang itu sudah taat ya, kamu ajari tentang tauhid sudah, sholat sudah. Fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Maka ajarkan kepada mereka ya Mu'ad, di dalam Islam itu ada yang disebut dengan zakat. Zakat itu diambil dari orang yang kaya, diberikan sama orang yang miskin. Saya ditanya sama, lah kalau pajak Pak? Pajak. Saya bisa membahasakan bahasa Arab tapi itu bukan hadis. Kalau yang hadis,
shadaqah tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kalau sedekah zakat diambil dari orang yang kaya diberikan orang yang miskin. Yang satunya tadi apa, Pak? Diambil dikumpulkan dari orang yang apa? Diberikan. Kata siapa itu? Nah, apa yang hubungannya dengan ini? Kalau akidah tauhidnya sudah baik sebagai teori dakwah yang pertama tadi, yang ketiga ini menyangkut duit, Pak, zakat itu dan barang, betul Pak ya? Saya tanya, ini klimaksnya. Apa ada kemungkinan secara teori pengelolaan zakat dan berkaitan dengan benda dan berkaitan dengan uang itu akan baik, transparan, sesuai dengan aturan sampai pada alamat jika akidahnya baik? Inilah sebenarnya yang harus didahulukan, yaitu tentang komitmen berakidah yang kuat. Kalau ada orang ditawari duit 5 juta, Mas duit 5 juta sampean bawa. Duitnya apa Pak? Wis duit sisa wis ta. Anak muda seperti kita, bukan seperti saya, seperti panjenengan yang masih muda-muda, yang masih produktif, ya, itu duit 5 juta ini banyak. Duitnya apa Pak? Wis bawa saja. Ini kan tidak benar Pak, kembalikan aja ke proyek lah Pak. Tidak usah semuanya kebagian kok, sok suci kamu. Kembalikan aja Pak ke APBD, APBN apa ini. Orang ini bilang gini yang ditawari, sorry aja Pak ya, mohon maaf, saya ini iman, yakin surga itu ada, neraka itu ada. Memang secara teori ini gak konangan siapa-siapa, tapi nanti kalau saya mati ditanya duit 5 juta gimana? Bisa kepleset saya masuk neraka. Bener gak ucapannya anak muda ini Pak? Kalau orang Islam dari Sabang sampai Merauke pikirannya begitu karena tauhidnya baik, aman gak negaranya sampean ini? Sekarang sudah aman? Belum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.